sing diceritake Pak Jono. Cerita. apa tuh? Tiap minggu. Tiap minggu lho sing biasa. Sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga sandang kalawan pangan ya iku bagian wong melek sabarna rimo ya ini Wawura tembang Asmarandono aja dulu sore kaki syairnya saya kira sangat tepat apabila kita kita padukan dengan situasi yang ada pada saat ini, dimana saat ini anjuran dari pemerintah yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat yaitu anjuran stay at home, di rumah saja, wonten dalem kemawon, tidak usah pergi-pergi. Jadi suasananya suasana yang hening, suasana yang sepi, suasana yang hampir tidak ada kegiatan yang berarti sama sekali, gitu ya. Dan tembang ini biasanya digunakan atau dilantunkan pada saat suasana yang sepi di malam hari. Sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane, isine donga tetulak sandang lan pangan, yaiku bagianipun wong melek sabar dan narimo. Ya, ada 3 hal: melek, sabar, narimo. Yang pertama melek, sabar, nerimo, gitu ya. Yang pertama melek. Sekarang ini terbukti banyak orang yang melek dalam pengertian terjaga, tidak tidur. Ada 2 hal: satu, berjaga-jaga apabila ada yang pulang COVID, gitu ya, pulang pemudik, ini berjaga-jaga. Yang kedua, sekarang ada gangguan keamanan, gitu ya, di masyarakat sedang tidak aman, banyak katakanlah ada maling yang masuk dan lain sebagainya, sehingga kegiatan melek, kegiatan ronda, kegiatan siskamling kemudian diadakan. Terlebih lagi ini juga bulan puasa, bulan Ramadan, maka banyak orang yang melek dalam rangka berdoa, berzikir kepada Yang Maha Kuasa.
yang dibatasi. Nah, betul, dari gangguan keamanan jaga-jaga 30.000 napi yang dilepas. Ini harus waspada. Maka sekarang semua kampung pasti di portal tidak boleh masuk, diberlakukan jam malam atas inisiatif dari masing-masing kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, sabar. Pada saat ini semuanya memang harus bersabar. Baik itu petani yang mungkin harganya tidak baik, baik kemudian seniman yang nggak laku, tanggapan, Baik parpol, partai politik yang nggak bisa kampanye. Nah, yang tidak bisa kampanye dan lain sebagainya semuanya harus bersabar. Terutama juga harus bersabar apa sekarang ini? Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Besarnya tidak sama, waktu turunnya tidak sama, sehingga harus bersabar juga di tengah masyarakat. Karena ternyata bantuan itu baik, tetapi yang COVID kali ini saya sendiri mengalami mendata masyarakat yang terkena dampak COVID ini juga tidak mudah, karena semua tidak mendapat. Malah justru karena adanya bantuan ini beberapa hal malah kemudian menjadikan kadang tidak rukun sama tetangga, kadang bentrok sama perangkat desanya, kadang iri hati dan lain sebagainya. Dan saya kira penyakit iri hati, penyakit gusa-gusu, penyakit tidak sabar itu lebih berbahaya daripada penyakit COVID, saya kira ya. Tuh, kemudian nerimo. Nah, kita kuncinya juga harus menerima, memang inilah keadaan yang kita alami saat ini. Nerimo dalam pengertian kita melihat diri kita sendiri, introspeksi, apakah yang kita lakukan itu selama ini memang sudah pada jalur yang benar, apa kita hanya gugu karpe dewe. Jadi kita harus melihat dan introspeksi pada diri kita sendiri. Monggo Pak Jono, saya kira saya terlalu panjang pengantarnya. Pak Jono, ini terkait situasi pandemi atau wabah atau virus corona ini, COVID-19 ini, bagi Pak Jono yang seorang seniman seni rupa sekaligus juga petani, untuk merespon hal ini, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus menyikapinya, atau pengalaman Pak Jono seperti apa? Monggo Pak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang juga. Karena pakai masker, jadi suaranya, artikulasinya agak Ya. Terpaksa saya lepas. Terima kasih saya ulangi kepada teman-teman yang siang ini sudah hadir dalam dialog di sawah ini. Mungkin berkaitan dengan COVID, apa yang dilantunkan dari Pak Sih sangat tepat sekali ketika mensikapi dengan era sekarang ini dengan dampak-dampak COVID. Untuk pengalaman di Dusun Keron terutama untuk mensikapi hal-hal mungkin ketimpangan, kebingungan dari warga, itu juga salah satu dampak ketika mendengarkan atau melihat di media atau di televisi yang saat ini memang aturannya itu kadang-kadang simpang siur, maka dari masyarakat sendiri jadi kebingungan harus bertindak seperti apa, harus melakukan seperti apa, jadi tidak ada fokus melangkah, itu masih kebingungan. Nah, nanti silahkan nanti Pak Tanto nanti bisa menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, kemudian soal ketahanan pangan, alhamdulillah untuk Keron ini untuk sementara ini masih pangan masih mencukupi. Tapi kekhawatiran saya sebagai warga Dusun Keron dan juga informasi dari warga Keron ketika ini dampak ini nanti akan berkepanjangan, karena dampak-dampak ini belum bisa dipastikan berhenti bulan apa atau selesai bulan apa, tidak begitu jelas. Nah,
Nah, kekhawatiran saya sebagai warga di Keron adalah bagaimana ketika orang petani ini bertahan hidup, kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi untuk melanjutkan misalnya tentang kependidikan ke anak, itu sangat sulit sekali, itu pasti. Nah, ini tolong Pak Tanto atau siapa saja untuk merespon apa yang menjadi keluhan atau tadi telah dibicarakan tentang mudoroso sebenarnya seperti itu, atau kira-kira itu Pak Seh yang pengalaman di Dusun Keron yang bisa kami utarakan. Tentang keamanan, Pak. Untuk tentang keamanan sebenarnya di Keron ini sebelum ada Covid pun untuk kegiatan keamanan masih tetap berjalan. Dan ini berkembang lagi ketika ada isu-isu yang dibicarakan tadi soal maling, itu ada isu-isu mungkin lebih banyak lagi sekarang. Tapi sebelum itu memang sudah terbiasa kumpul-kumpul tiap malam. Ya, tentang Pak Jono sebagai seniman nih, dampaknya seperti apa gitu? Dampak yang apa dulu? Ya tentang maksudnya karena adanya corona ini kemudian Untuk dampak terutama di Dusun Keron adalah satu, itu tingkat pendidikan. Jadi anak-anak mungkin sekarang itu kan sudah tidak terkontrol. Pengontrolan ada kepada orang tua itu sendiri. Nah, ternyata dari orang tua pun kadang kebingungan terhadap kehidupan yang tidak menentu. Akhirnya belum menemukan solusi harus bagaimana. Nah, seperti itu. ya, terima kasih. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi ana kutho yang jelas jarene wis menang sukses. Nah, keturutan sing digadang dadi pegawai negeri, pegawai BUMN, Milenial, kecukupan, punya HP milenial, iPhone, Android dan lain sebagainya. mendunia, GoFood. Dan lain sebagainya. Nah, itu. Lali Pak Juran, Pak. Gagasan. Jadi dunia ini besar, semua orang menjadi penting sekarang, semua orang bisa berperanan. Nggak usah, kalau nggak mampu nasional, kota. Kalau wali kota bupati kita nggak kecunggah, ya mikir sa desa. Kalau nggak sedesa, ya se RT. Mikir keluarga aja bagus. Mungkin saya pengen suaranya Wati sama Regina dan Mbak Wati ada obsesi apa sebagai wartawan, atau ada pertanyaan atau ada pernyataan. Itu pernyataan. Ya, pandemi ini justru menjadi kita itu lebih ke introspeksi diri kan, seperti itu. Apa kesalahan kita selama ini, apa yang sudah kita perbuat selama ini terhadap alam khususnya kan, seperti itu. Tapi saya yakin COVID ini adalah memang peringatan untuk kita semuanya, bahwa kita sebagai makhluk, sebagai manusia itu tidak boleh serakah terhadap apapun. Jadi semuanya harus sakmadyo saja kan. Dan kita awas, hati-hati dengan sok taunya kita tentang vaksin, tentang disinfektan, tentang masker kan. Mbak Wati menjelaskan yang paling konkret dalam hidup itu bukan waspada terhadap faktor eksternal, tapi waspada terhadap faktor internal dalam dirinya si pejabat, dalam dirinya anggota DPR, dalam diri seniman. Di satu pihak, tadi seniman bilang, wah kita berhenti dulu berkesenian. Tapi pujangga seni mungkin lain lagi. Wah inilah saya harus menciptakan seni pada tahun ini. Karena apa? Ketika lainnya seniman ini di kamar saja dengan tembok 3 kali 3 meter, petani harusnya bisa berkesenian di sawah, di sungai, bisa di pohon kelapa, bisa di daun tembakau, di pohon
Lombok dan sebagainya. Berarti kesenian yang kemarin-kemarin itu mungkin harus diwaspadai. Wong dulu itu nggak ada isi, nggak ada seniman kota, nggak ada wartawan seni. Kesenian desa itu tumbuh kok di mana-mana. Mereka belajar dari sawah, dari daun, dari suarane sepi, dari ngelangut, dari kodok ngorek, dari gundul pacul. Bayangkan, sekarang nggak mungkin muncul lagu gundul pacul kan? Nggak mungkin sekarang lagu kok apa itu klosone mambu, klosone bedah. Mau tidur di apartemen kan nggak diklosong, semuanya spring bed semua. Berarti tidur kita, makanan kita harus dikoreksi lagi. Orang kota kalau janji antara apartemen, antara indekos, janjinya ya di kafe-kafe itu. Flight Coffee, Handle Coffee, Cassava Coffee, tidak ada makan saling barter kata seperti yang katakan. Berarti ini introspeksi segala hal. Mbak Wati menjelaskan introspeksi yang bersifat spiritual. Kowe serakah, kowe mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah kowe ponakane Gusti Allah, seolah-olah kowe pinter nek ngeser macam kamu ahli Injil, ahli Al-Quran, ahli Pancasila. Tapi apakah betul-betul secara internal dia ahli atau hanya ingin jadi YouTuber dan kepengen viral? Viral itu berasal dari kata virus. Jadi setiap orang itu kepengen viral. Bahkan kedatangan virus tenanan Melayu kabeh kopat kapit. Kopat kapit 1920 gitu. Ya kalau orang bilang apa hidup normal baru itu ya saya juga bingung normal baru seperti apa. Kalau normal baru yang saya rasain ya akhirnya jadi nggak sering ke lapangan dan terus terang saya rindu keributan. Tangan salaman itu kan biasa, tapi itu suatu hal yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu hal yang ya ampun dulu kok ketemu itu diem aja ya, dulu kok nggak salamannya nggak ikhlas ya kayak gitu-gitu ya. Dulu tapi ya salaman tapi minta difoto ya. Sekarang juga ya itu aja sih Pak, banyak bersyukur. Terus ya kan ada kata-kata itu di buku, kalau ada sesuatu yang tidak membunuhmu itu berarti sesuatu itu akan membuatmu lebih kuat. Jadi sekarang gimana caranya kita lebih kreatif dengan situasi sekarang, gitu aja. Sastra cangkrik. Terima kasih. Jadi di Al-Quran itu ada 2 ayat. Yang pertama kauliyah, yang kedua kauniyah. Yang kauliyah itu yang tersurat dalam Al-Quran dan kita bisa baca tiap hari atau tiap jam, ada 30 juz. Tapi yang paling utama dalam konteks saat ini itu adalah ayat kauniyah, Pak. Kauniyah itu adalah kita membaca ayat-ayat yang setiap hari, setiap jam, setiap detik diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita memikirkan, menafsirkan, menganalisis, sekaligus selalu berikhtiar mencoba dalam mengatasi setiap masalah yang timbul di muka bumi. Saya kira munculnya COVID-19 ke muka bumi itu tidak beda halnya munculnya telo kependem yang kita angkat ke atas bumi. Menjadi persoalan itu ketika COVID itu muncul dan di atasnya banyak manusia. Kalau ia muncul tidak banyak manusianya, saya kira kan bukan masalah ya. Sementara telo itu muncul, itu bisa menjadi salah satu alat pangan kita. Dalam konteks inilah setiap tumbuhan, katakanlah ini salah satunya itu adalah salah satu obat penawar atau penangkal yang bisa kita pakai, yang kita bisa manfaatkan untuk menangkal COVID tersebut. Lalu yang kedua konteksnya itu saya kira konteks kauniyah sosial, Pak ya.
Jadi selama ini kita mungkin dalam bersosial terlalu berlebihan. Kalau konteks kapitalisme itu sudah lebih dari 100 tahun mengeksploitasi bumi, saatnya bumi untuk berhenti, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, karena konteks kapitalisme itu kita masing-masing manusia itu menjadi kerekatannya itu kurang, akhirnya sekarang ya disuruh untuk merenggang sekalian, untuk mencari sela-sela, untuk mencari jeda-jeda sehingga kita nanti punya momentum untuk tepung lagi, untuk bersilaturahim lagi.